Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi untuk pembelajaran. Kali ini pembelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, teman-teman apabila punya adik kelas ataupun saudara kelas 4 dan kelas 5, ada pembelajaran tematik juga untuk kelas 4 dan kelas 5. Silahkan cek ke playlist ya. Di beranda ada playlist, silahkan dicek sendiri, ada pembelajaran kelas 4, 5, dan 6. Nah, apabila teman-teman juga ingin mempelajari untuk persiapan USP atau ujian satuan pendidikan, di channel ini juga ada latihan soal rangkuman dari kelas 4, 5, dan 6. Ya, silakan dicek di pembelajaran di playlist di pembelajaran tematik kelas 6. Oke, lanjut saja. Ini adalah muatan kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran 1 dan 2, yaitu bahasa Indonesia, IPS, IPA, PPKN, dan SBDP. Ya, yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya untuk menghafalnya itu adik Simba. A-nya apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Ya, ini harusnya tuh di mana ya? D-nya di mana? K-nya kapan? Si siapa? M bagaimana? M mengapa? B-nya bagaimana? Nah, ini diruntut satu persatu. Siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dan kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Dan mengapa? Itu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana, untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, untuk mengingatnya kembali yaitu singkatannya adalah adik Simba. Oke, untuk selanjutnya yaitu muatan IPS, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, berikut adalah proklamasi ya, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, isi proklamasinya yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Nah, atas nama bangsa Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi ini itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya muatan IPA. Nah, IPA akan membahas cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ini teman-teman, adaptasi yang pertama itu ya, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering. Lingkungan yang kering itu contoh tumbuhannya itu kaktus ya teman-teman. Nah, ini lingkungan yang kering itu namanya istilahnya xerofit ya, tanaman kaktus. Oke, yang selanjutnya ya, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi, halofit. Kalau tadi di tanah yang kering itu xerofit, contohnya kaktus. Kalau sekarang berkadar garam tinggi itu halofit, contohnya tanaman bakau ya. Dan kemudian adaptasi tumbuhan di lingkungan air, hidrofit. Hidrofit, tanaman teratai. Diulang lagi, xerofit kering itu contohnya kaktus ya. Sedangkan yang berkadar garam tinggi itu halofit, garam tinggi, halofit, tanaman bakau. Dan berkadar air atau hidrofit, contoh tanamannya itu teratai ya, enceng gondok ya.
Dan ini kemudian ya, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab, jadi ada kering, ada berkadar garam tinggi, ada yang berair dan lembab ya. Nah, lembab itu istilahnya itu hygrofit. Nah, contohnya tanaman lumut dan paku. Ada lagi ini adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, tanaman yang hidup di lingkungan miskin nitrogen itu contohnya tanaman kantung semar ya. Nah, kemudian adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Jadi, tanaman-tanaman ada yang menyesuaikan tempat hidupnya itu bermanfaat untuk perkembangbiakannya. Contoh tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Nah, biasanya itu serangga lalat ya teman-teman. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Nah, contoh lain juga ada anggrek, mawar, melati ya. Nah, jadi ini memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Contoh lain itu dandelion ya. Mohon maaf ini kepotong ya. Jadi dandelion, bunga dandelion itu memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Nah, benih yang sekaligus buahnya itu memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, selanjutnya yaitu PPKN, makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, ekonomi, serta keadaan ekonomi. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Nah, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kita dengan permainan yang bekerja sama atau tim yang banyak itu akan meningkatkan kerukunan kita. Nah, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa ya. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Selanjutnya yaitu muatan SBDP, pola lantai dalam gerak tari. Nah, pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Nah, terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, ini contohnya teman-teman. Yang garis lurus itu contohnya ada pola horizontal. Pola horizontal itu barisnya menyamping kanan kiri ya. Pola diagonal itu menyilang. Pola vertikal itu lurus ke depan belakang ya. Perbedaannya horizontal dan vertikal. Horizontal itu menyamping, pola vertikal itu depan belakang ya. Zigzag, pola zigzag ya, pola zigzag itu selang-seling ya. Kemudian pola segi 4, pola segi 5, dan pola segi 3. Intinya yang garis lurus-lurus ya teman-teman. Nah, kemudian pola yang kedua yaitu pola garis lengkung. Ini ada pola lengkung ke depan, ada pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Nah, ini contohnya itu pola lingkaran ya teman-teman. Nah, tari ini namanya tari lego-lego dari adat Alor Nusa Tenggara Timur yang bermakna persatuan. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Nanti akan dilanjutkan untuk tema 1 masih di subtema tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk mendapatkan link selengkapnya ada di deskripsi. Apabila teman-teman ingin melihat pembelajaran yang lain, silahkan cek di playlist. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.
you.